Hari ini kita sudah melaksanakan apel siaga pemberantasan premanisme sesuai dengan instruksi Bapak Gubernur Jawa Barat. Saya Bupati Sukabumi bersepakat dengan TNI Polri bahwa Kabupaten Sukabumi akan melakukan tindakan kepada preman-preman yang akan mengganggu ketertiban masyarakat, kedamaian dan kewibawaan pemerintah Kabupaten Sukabumi, dan tidak ada ruang untuk preman yang ada di Kabupaten Sukabumi. Maka tidak ada ruang sedikit pun untuk premanisme di wilayah hukum Sukabumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa sekalian, dalam cuplikan video pendek tadi kita menyimak bagaimana di Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, apel siaga Satgas Anti Premanisme telah dilaksanakan. Artinya bahwa di Kabupaten Sukabumi mereka sudah mulai menjalankan instruksi dari Kang Deddy Mulyadi yang adalah Gubernur Jawa Barat ini. Di Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi telah menyatakan bahwa tidak boleh ada lagi premanisme. Karena adanya oknum-oknum preman ini benar-benar sangat meresahkan masyarakat. Preman itu selalu meresahkan. Kerjanya hanya mau memeras orang, hanya mau mengintimidasi orang, menguasai lahan-lahan tertentu, menguasai pabrik-pabrik tertentu. Dan hal ini benar-benar ditantang keras oleh Kang Deddy Mulyadi. Menurut Kang Deddy Mulyadi, adanya premanisme akan menumbuhkan budaya malas, budaya mental enak, budaya hanya mau memeras orang. Itulah premanisme. Dengan demikian, keputusan yang telah dikeluarkan oleh Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi ini perlahan-lahan di setiap kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Barat akan membentuk yang namanya Satgas Anti Premanisme. Semoga saja para preman-preman yang ada di Provinsi Jawa Barat bisa tahu diri, bisa sadar bahwa apa yang kalian lakukan itu salah. Karena kerjanya preman hanya bisa memeras orang lain, hanya bisa meresahkan masyarakat. Dan budaya premanisme yang selama ini sudah terpelihara di Provinsi Jawa Barat itu akhirnya akan berhadapan langsung dengan TNI, dengan Polri yang menjadi Satgas Anti Premanisme ini. Mari kita simak cuplikan video berikut ini. Hari ini kita sudah melaksanakan apel siaga pemberantasan premanisme sesuai dengan instruksi Bapak Gubernur Jawa Barat. Saya Bupati Sukabumi bersepakat dengan TNI Polri bahwa Kabupaten Sukabumi akan melakukan tindakan kepada preman-preman yang akan mengganggu ketertiban masyarakat, kedamaian dan kewibawaan pemerintah Kabupaten Sukabumi, dan tidak ada ruang untuk preman yang ada di Kabupaten Sukabumi. Maka tidak ada ruang sedikit pun untuk premanisme di wilayah hukum Sukabumi.
kami mengapresiasi kepada pemerintah daerah, terutama Bupati, Wakil Bupati beserta jajaran yang sigap melaksanakan apa yang menjadi instruksi Pak Gubernur. Apa yang kita lakukan hari ini bisa bermanfaat untuk masyarakat. Sekali lagi, preman tidak ada di wilayah kami. Kamu sebagai preman jangan sampai macam-macam di wilayah kita. Akan kami tindak, akan kami tertibkan. Saya sikapi nih pernyataan Gubernur Jawa Barat itu. Kalau kami tanpa adanya satgas pun kami selalu mendukung, ya kan, aparat pemerintah, TNI, Polri memberantas premanisme, memberantas kejahatan, tindakan kriminal, karena itu wajib hukumnya tanpa dibentuk satgas. Ya kan, kami pun kalau memang Gubernur membentuk satgas premanisme hari ini, tolong bersih-bersih itu jangan keluar dulu, ke dalam dulu. Karena kami di GRIP juga akan membentuk satgas sama. Kami akan membentuk satgas untuk memberantas premanisme di birokrasi. Ya, jadi birokrat ini nggak semuanya benar. Ya kan, bupati gubernur nggak semuanya benar. Ya kan, jadi jangan seakan-akan hari ini, ya kan, oknum preman itu adanya cuma di ormas. Maaf, jadi seakan-akan hari ini masyarakat berantas ormas, bukan, berantas oknumnya. Ya kan, oknumnya. Kalau hari ini saya bicara di kantor provinsi, pemerintahan provinsi Jawa Barat, memang nggak ada premannya, ya kan, cuma mereka lebih elit, premannya berdasi, tapi lebih sadis. Ya kan, yang mereka makan itu uang rakyat. Jadi kalau nantinya, ya kan, gubernur akan membentuk satgas premanisme, dia akan mencari preman di tengah-tengah masyarakat yang salah satunya isinya adalah masyarakat itu adalah ormas. Kami juga di GRIP Jaya akan membentuk satgas memberantas mafia hukum, mafia yang ada di birokrasi di Provinsi Jawa Barat. Ya, jadi kalau nanti memang ada preman di pemerintahan, kami yang akan maju duluan untuk memberantasnya. Satgas anti korupsi, Pak. Satgas anti korupsi, kolusi, dan nepotisme. Karena semuanya ada. Ya kan? Bisa lahir itu kan. Ya, kenapa? Semuanya oknum kok. Yang menjadi pertanyaan saya, seandainya salah satu ormas yang bernama GRIP Jaya ini, mereka membentuk yang namanya Satgas Anti Birokrasi, Satgas Anti Korupsi, apakah mereka itu diakui oleh negara? Karena setahu saya, di negara Kesatuan Republik Indonesia ini, kita hidup punya aturan. Untuk pihak keamanan, masyarakat Indonesia maupun negara Kesatuan Republik Indonesia ini lebih percaya kepada TNI dan Polri. Untuk pemberantasan korupsi, masyarakat Indonesia ini lebih percaya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Karena ormas seperti GRIP Jaya ini tidak diakui oleh masyarakat Indonesia. Jadi saya tidak tahu kenapa Ketua GRIP Jaya di Jawa Barat ini dia bisa mengelontarkan pernyataan seperti itu. Apakah beliau merasa tersinggung? Padahal jelas-jelas dalam pernyataannya Kang Deddy Mulyadi yang adalah Gubernur Jawa Barat ini, beliau mengatakan bahwa akan membentuk Satgas Anti Premanisme di Jawa Barat. Bukan membentuk Satgas Anti Ormanisme di Jawa Barat. Kalau memang ada yang tersinggung karena preman itu datang dari mereka, bisa saja. Tetapi setahu saya, yang saya simak dalam beberapa cuplikan video, di sana jelas-jelas mengatakan bahwa Kang Deddy Mulyadi ini akan memberantas premanisme di Jawa Barat. Pada poin yang kedua, keputusan ataupun kebijakan dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat
Saya pikir beliau sudah melihat, beliau sudah menyaksikan, beliau sudah mendengar ada begitu banyak laporan dari masyarakat akibat ulah-ulah dari oknum-oknum preman yang sangat meresahkan. Sehingga beliau bekerja sama dengan Pangdam, bekerja sama dengan TNI, bekerja sama dengan Polri untuk memberantas preman-preman yang ada di Provinsi Jawa Barat ini. Tolonglah, kita hidup di negara kesatuan Republik Indonesia. Semuanya punya aturan. Ada lembaga-lembaga yang sudah diakui oleh negara. Lembaga-lembaga yang diakui oleh masyarakat. Sejak kapan? Ketika ada aksi pencurian, ketika ada aksi pembunuhan, masyarakat melaporkan itu kepada ormas. Sejak kapan? Atau sejak kapan ada kasus korupsi, lalu masyarakat melaporkan itu kepada ormas? Sekali lagi saya hanya mau garis bawahi bahwa di negara kesatuan Republik Indonesia ini kita hidup sesuai dengan konstitusi, kita hidup sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Kita hidup harus benar-benar mengikuti kebijakan-kebijakan dari pemerintah. Tetapi sampai saat ini pun saya belum paham kenapa yang disampaikan oleh Kang Deddy Mulyadi itu tentang premanisme, yang tersinggung malah ormanisme. Pemirsa sekalian, banyak sekali komentar-komentar lucu yang saya temukan di podcastnya ini. Antara Ketua Grip Jaya nih, itu masyarakat banyak yang mengatakan bahwa pertama, yang kami kenal hanya TNI sama polisi. Aku tidak kenal grup sama orang ini. Siapa dia? Ada pula yang bertanya, Grip gunanya buat apa, bos? Ini komentar lucu. Grip itu bukannya ojek online ya? Lalu ada lagi, sorry, masyarakat Jabar nggak kenal dengan yang namanya Gabriel Alexander. Jadi Gabriel Alexander ini adalah Ketua Grip Jaya di wilayah Jawa Barat ini tadi. Lalu ada pula yang mengatakan bahwa ormas pengen ngatur gubernur KDM. Siapa kamu? Itu adalah beberapa komentar yang banyak sekali saya ketemukan di komentar-komentar di TikTok, yang tampaknya masyarakat Jawa Barat pun tidak terima baik. Dan ini mungkin menjadi bahan evaluasi. Ada apa? Kehadiran ormas, masyarakat tidak terima. Karena di pola pikirnya masyarakat, mereka menilai bahwa ormas itu adalah sesuatu yang sangat meresahkan. Preman itu adalah sesuatu yang sangat meresahkan. Jadi secara pribadi harus memberikan apresiasi kepada Bupati Sukabumi, Haji Asep, yang sudah berani mulai mengikuti instruksi dari Kang Deddy Mulyadi yang adalah Gubernur Jawa Barat, dengan mulai mengadakan apel
siaga pemberantasan anti premanisme yang ada di Kabupaten Sukabumi. Dan semoga saja semua kabupaten yang ada di wilayah Provinsi Jawa Barat ini bisa mengikuti apa yang sudah dilakukan oleh Kabupaten Sukabumi. Karena instruksi dari Bapak Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi tentunya punya alasan. Tentunya beliau sudah mendapatkan laporan dari masyarakatnya. Apalagi kita tahu Kang Deddy Mulyadi ini adalah gubernur yang selalu berpihak kepada rakyatnya. Mari kita simak lagi komentar dari netizen yang lain. Dan berikut ini juga Kang Deddy Mulyadi ikut berkomentar terkait dengan kritikan-kritikan ataupun kebijakan-kebijakan beliau yang tidak diterima oleh oknum-oknum tertentu, oleh kelompok-kelompok tertentu, dan ini adalah jawabannya. Untuk seluruh masyarakat Jawa Barat, saya menyampaikan permohonan maaf apabila saya setiap hari membuat kegaduhan dengan berbagai langkah dan kebijakan yang tentunya banyak yang tidak menyukainya. Dan banyak yang mereka secara terbuka melakukan otokritik, dan saya menerima otokritik itu dengan baik karena sahabat yang baik adalah sahabat yang mengingatkan. Tetapi juga banyak publik yang punya harapan terpuaskan. Dan saya pemimpin hidup di antara dua, yang suka dan yang tidak suka, yang menyetujui dan tidak menyetujui. Dan kedua-duanya adalah warga saya, warga rakyat Jawa Barat. Meskipun sekarang yang rajin berkomentar bukan hanya rakyat Jawa Barat aja. Itu hak setiap orang, karena eranya sudah era digital, era media sosial. Setiap kegiatan bisa dilihat oleh seluruh warga dunia. Artinya di sini bahwa Grip Jaya ini benar-benar perasaan Kang Deddy Mulyadi tidak menyinggung Grip Jaya ya. Kenapa lu yang kesinggung Grip Jaya? Kang Deddy itu ngomong juga ormas. Ormas itu banyak. Bukan Grip Jaya aja. Ya. Lagian ngapain juga ikut-ikut campur masalah kepemerintahannya Kang Deddy Mulyadi? Warga Jawa Barat juga bisa ngamanin mah. Keamanan di sini di Jawa Barat udah ada polisi, TNI, nggak usah ikut-ikut campur. Kalau lu mau ngebangun Jawa Barat, ya ciptain apa kek, ciptain apa gitu. Bikin ciptain buat pengolahan sampah gitu. Itu dong ormas tuh, ngebangun, ngebantu. Yang saya tahu kebanyakan itu ormas kadang-kadang suka itu. Gak usah ikut-ikut campur ya. Kekeh amat sih, ngerasa kesinggung amat Padahal kan Kang Deddy itu nggak nyinggung masalah Grip, nggak. Dia itu ngomong juga ormas, umum. Tahu ormas apa gitu. Terus lu ngapain kesinggung-singgung? Disangka preman gitu. Ngapain coba? Nyinggung juga kagak. Kekeh amat lu pengen nguasain Jawa Barat. Bilang aja lu pengen nguasain Jawa Barat, Ormas itu harusnya ngebantu masyarakat, normalisasi, buang-buang sampah di kali, ngingetin masyarakatnya jangan buang sampah di sembarangan, jangan buang sampah di kali, gitu ormas. Kebanyakan ormas tuh ngumpulnya di pasar, tempat parkiran, itu aja. Membangun Jawa Barat, libatkan kami ormas untuk menjadi garda terdepan. Boy. Apa hubungannya ormas sudah harus dilibatin untuk membangun Jawa Barat atau membangun daerah lain? Ormas itu apa? Sampah ormas itu, Ormas itu mau cari uang masuk loh ya. Ormas apa gunanya ormas untuk masyarakat coba? Ormas
ormas itu isinya kebanyakan tidak semua, kebanyakan isi anggota ormas itu adalah orang-orang pengangguran, yang malas, tidak mau bekerja, maunya malak, pedagang, apalah segala macam dan lain-lain. Gaya ormas terlalu banyak ngomong lo. Siapa lu ngundang-undang Deddy Mulyadi? Deddy Mulyadi seorang gubernur, bos. Lu siapa? Oke guys, itu adalah komentar dari masyarakat tentang apa itu ormas. Ada yang mengatakan tadi ormas itu sampah. Ormas itu kelompok pengangguran. Ormas itu hanya meresahkan. Itu adalah pola pikir yang diketahui oleh masyarakat. Sampai-sampai masyarakat mengatakan bahwa ormas itu sampah. Berarti mereka benar-benar tidak suka dengan kehadiran ormas di tengah masyarakat. Poin berikutnya perlu kita pertegaskan kembali bahwa yang disampaikan oleh Kang Deddy Mulyadi itu tentang pemberantasan premanisme, bukan ormanisme. Tetapi saya tidak tahu kenapa ada salah satu ormas di Provinsi Jawa Barat yang bernama Grip Jaya ini merasa tersinggung. Sampai-sampai si Rasman Arif Nasution ikut-ikutan mau menantang Kang Deddy Mulyadi yang adalah Gubernur Jawa Barat. Memang si Rasman ini siapa? Saya pikir masyarakat Indonesia sudah mengenal tentang kualitas dari seorang Rasman Arif Nasution yang adalah lawyer abal-abal, yang hanya bisa berkuar-kuar. Tetapi apa gunanya untuk masyarakat? Apa yang sudah Rasman berbuat untuk warga masyarakat Jawa Barat? Coba dong, kalau mau protes, lihat dulu apa yang telah saya tanam, apa yang telah saya kerjakan. Di sisi lain, dalam dua komentar tadi, khususnya komentar dari warganet, jelas-jelas mereka mengatakan bahwa kehadiran ormas itu meresahkan. Artinya, mereka merasa trauma. Karena di dalam pola pikirnya masyarakat, dengar kata preman, itu saja sudah meresahkan. Preman itu kerjanya untuk intimidasi, untuk pemerasan, gaduh sana gaduh sini, dengan kelompok ormas yang satu, kelompok ormas yang lain. Itu yang sudah terpola di pikiran masyarakat. Jadi semoga saja oknum-oknum yang mungkin selama ini kerjanya cuma mengintimidasi orang, yang kerjanya mungkin pengangguran, maunya mendapatkan uang banyak dengan cara pemerasan dan lain sebagainya, tolonglah tahu diri. Jangan pernah memeras keringatnya orang. Kalau mau makan, kerja. Jangan memeras orang. Kalau mau punya uang banyak, kerja. Banting tulang. Bukan hanya tidur, ngemis sana ngemis sini. Peras sana peras sini. Teror sana teror sini.
Saya tidak mengerti kenapa di negara kesatuan Republik Indonesia ini ada yang namanya preman. Padahal lapangan pekerjaan begitu banyak. Entahlah. Tetapi saya sangat apresiasi dengan keputusan disampaikan oleh Kang Deddy Mulyadi ini. Dan semoga saja keputusan dari Kang Deddy Mulyadi ini bisa menjadi stimulus untuk membangun Jawa Barat menjadi Jawa Barat yang jawara, Jawa Barat yang istimewa, Jawa Barat yang luar biasa. Mungkin itu saja komentar singkat dari saya, dan dari lubuk hati yang paling dalam saya menyampaikan permohonan maaf jika ada tutur kata atau buah bahasa dari saya yang tidak berkenan di hati para pemirsa sekalian. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua.